Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk webinar hari ini hari Senin 16 Maret 2020. Sebelum kita mulai, kita ingin konfirmasinya dulu. Seperti biasa, apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas? Udah oke, terima kasih Pak Robert atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Si awal akan dibawakan oleh Pak Jasa, silakan. Baik, selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpotensi untuk bergerak turun ya. Ini bukan bullish, maaf. Jadi bergerak turun ya, karena memang indeks regional juga pagi ini dibuka turunnya cukup tajam ya, meskipun ada sejumlah aksi terkoordinasi dari sejumlah bank sentral di dunia untuk melonggarkan likuiditas di pasar ya. Seperti kita tahu di dalam pertemuan darurat pada hari Minggu kemarin, The Fed menurunkan suku bunga acuan Federal Fund Rate menjadi di kisaran 0 hingga 25 basis point dari yang sebelumnya 1 sampai 25 persen. Selain itu juga The Fed akan kembali meluncurkan uh, program pembelian aset atau quantitative easing ya senilai 700 miliar dolar yang terdiri dari 500 miliar dolar untuk membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat atau treasuries serta 200 miliar dolar lagi untuk membeli kick EBA yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan pemerintah Amerika Serikat. Selain itu juga The Fed memangkas suku bunga pinjaman emergency untuk perbankan atau yang lebih dikenal dengan discount windows rate ya sebesar 125 basis point menjadi 0,25% dan memperpanjang tenor dari pinjaman emergency tersebut. Selain The Fed juga Bank Sentral Selandia Baru atau Royal Bank of New Zealand juga memangkas suku bunga acuannya sebesar 75 basis point. Selain itu juga bank-bank sentral dunia lainnya seperti Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Bank Sentral Eropa, serta Swiss National Bank juga mengambil aksi yang terkoordinasi ya untuk meningkatkan likuiditas dolar Amerika Serikat di seluruh dunia melalui saluran atau arrangement swap yang sudah ada. Selain itu juga pagi ini ada berita bahwa Bank of Japan akan mengadakan pertemuan darurat ya, dimulai pada jam 12 nanti. Jadi mungkin keputusannya sedikit agak sore ya. Jadi kita bisa melihat keputusan BOJ untuk hari ini. Dan untuk kalender ekonomi hari ini investor juga akan menanti rilis data industrial production di Tiongkok ya untuk bulan Januari serta Februari. Jadi itulah menurut kami memang kalau dilihat dari urgensi yang diambil oleh bank-bank sentral ini, tampaknya ini bukan akhir ya, ini adalah awal dari serangkaian respon kebijakan yang akan diambil oleh bank-bank sentral utama di dunia. Jadi ini menggambarkan betapa gentingnya situasi yang dihadapi oleh perekonomian dunia akibat dari shock atau guncangan yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Kita ke market news. Yang pertama adalah PTS Hardware Indonesia atau ACES. ACES secara agresif akan berekspansi untuk membuka toko-toko barunya ya di tahun ini di Mojokerto yang keempat untuk di Jawa Timur pada hari Jumat kemarin. Dengan pembukaan toko-toko baru ini, ACES saat ini mempunyai 201 outlet di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah PT KLB Pharma atau KLBF. KLBF berencana akan melakukan buyback ya, pembelian kembali mulai hari ini, Senin, tanggal 18 hingga tanggal 25 hingga tanggal 15 Juni 2012. Buyback direncanakan akan mencapai
sebanyak-banyaknya 1,87 miliar lembar saham. Berikutnya adalah PT Medco Energi Internasional atau METSI. METSI akan melakukan buyback dengan anggaran sebesar 3 juta dolar untuk maksimal pembelian 1% dari jumlah saham yang beredar. Kita ke front flow analysis per tanggal 13 Maret kemarin, asing mencatatkan net sell 581,2 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell naik ya menjadi 9,8 triliun rupiah. Segmen berikutnya akan dibawakan oleh Jami. Ya, baik untuk selanjutnya technical combination hari ini tidak ada karena juga melihat pasarnya cenderung agak sulit untuk menemukan yang ini yang secara teknikal masih bagus pergerakannya. Jadi kita bahas sedikit mengenai IHSG. Bahwasanya IHSG kemarin turun swingnya cukup lumayan parah ya, sempat 49 maaf, hampir 46 ya malah, yaitu di sekitar 4639 4640 ya kurang lebih. Hal ini menyamai rekor lah, low lah ya, low yang terjadi ketika IHSG berada di tahun 2015-2016 lah ya. Kenapa nggak diupdate dia? Ya, kalau seperti ini kami lihat memang kecenderungan sell off masih ada dan pasar juga masih menanti tentu respon kebijakan pemerintah Indonesia, fiskal maupun moneter. Dan kalau kita berkaca pada bearishnya pasar IHSG pada beberapa tahun lalu lah ya, kalau kita tarik ke belakang 2015 atau 2008 seperti itu ya, bahwasanya setelah ada pasca krisis yang paling cepat untuk rebound adalah pasar emerging market ya. Terlihat pada, mohon maafnya ada error kayaknya di charting ya. Terlihat pada setelah masa krisis emerging market cukup lumayan rebound. Anda bisa melihat juga bagaimana performa contohnya fund-fund pada 2009 dan juga 2016 ya. Indonesia salah satu yang termasuk outperform ya saat itu. Menyikapi ini harusnya pasar bearish seperti ini menjadi alasan kita untuk tetap koleksi gitu ya, tentu selective buying dan juga dengan trading plan yang disiplin gitu ya, tidak untuk short term tapi untuk long term, dan tentu koleksi dengan dollar cost averaging karena kita belum tahu juga bottomnya di mana. Peluang bottom memang tampaknya 4600, mungkin rebound 5015 dulu. Untuk rebound sepenuhnya atau ada pembalikan arah harus melewati batas 5500, nampaknya agak jauh ya dari sekarang. Saat ini kurang lebih 4600 hingga 4500 bisa jadi support dulu di IHSG. Kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan silakan tuliskan questionnya atau pertanyaannya di question box ya, tersedia. Terima kasih.
Ya baik, pertanyaan pertama Pak Hendra Ali menanyakan HMSP Pewon dan United Tractor ya. Kami kira sektor tembakau sih masih masih peluang terus turun ya, dan memang menjadi tidak menjadi lirikan atau pilihan para investor sekarang gitu ya. Mungkin dicocok kepada sektor konsumer yang staples ya. Meskipun demikian HMSP memang kalau kita lihat bear marketnya sih baru-baru tahun ini, tahun kemarin lah ya. Kemarin lumayan stabil gitu ya. Yang kita tidak tahu memang di ratingnya ini sampai kapan ya untuk HMSP, karena memang berbagai apa namanya tantangan lah ya, tantangan masih menghampiri sektor ini, dan kita belum tahu bagaimana hasil nantinya, hasil apakah MSP bisa keluar daripada tantangan ini, maksudnya dari segi itu ya, dari segi cukai dan prospek penjualan ke depannya seperti itu. Technically speaking masih bearish dan belum saatnya untuk masuk sih ya. Peluang penurunan harga sudah mengenai level harga ketika tahun 2012-2013 ya kurang lebih, dan peluang ke 1.000 rupiah sih masih terbuka lebar nih, mungkin sebelum 1.200 terlebih dahulu untuk support. Bahkan kalau kami kira masih boleh diperhatikan ya, ini sangat terdiskon dan cukup lumayan menarik Pewon, kan tetapi mungkin untuk koleksi, mengingat tekanan jual lumayan besar, masih boleh ditunggu lebih bawah lagi saja. Level-level sekitar 300 terlebih dahulu boleh dipakai untuk supportnya ya terlebih dahulu. Kemudian United Tractor juga beberapa tahun ini di ratingnya juga lumayan parah, sehingga sangat ini ya, sangat murah dari segi segala multiple ya, multi atau EV EBITDA, dan juga sekarang kurang lebih dekat-dekat support di tahun 2016 ya ini ya. Peluang untuk breakdown dari sana sih masih ada ya, sehingga boleh dimasukkan dalam watchlist sih untuk United Tractor, tapi tentu ada proxy yang lebih aman ya dari United Tractor, walaupun dia sudah lumayan terdiversifikasi dan lumayan murah, tapi untuk value bolehlah diperhatikan ya United Tractor, sekitar mungkin support di 12.400 boleh dipakai. Pak Robertus dalam kondisinya lebih baik saham perbankan atau konsumer, keduanya Pak ya, dan dampaknya juga sering kita bahas juga di webinar sebelum-sebelumnya bahwa perbankan, konsumer, dan telkom, mungkin perbankan dan konsumer yang lebih utamanya ya, karena memang secara historis juga yang rebound cepat adalah ya yang itu saja ya, yang memang pilihan para investor yang liquid, yang big cap ya. Dari situ ya kita bisa melihat juga ya apa pilihan-pilihan di antara sektor itu, terutama BCA, BMRI ya, kemudian BBRI. Nah, 3 bank itu boleh dijadikan pilihan. Mungkin yang keempat BBNI boleh diperhatikan, sudah sangat murah, mungkin price to book value udah di bawah 1 ya. Tapi in order itu ya, BCA, BRI, BMRI, BBNI, in order of preference. Terus tentu consumer staples, Indofood, ICBP, Indifferent. Demikian juga mungkin itu ya yang paling utama. Tapi boleh dilirik atau dimasukkan dalam watchlist Unilever ya.
Ini Unilever memang baru-baru ini aja nih, beberapa tahun ini bear marketnya ya, sebelumnya cukup kuat untuk menahan atau berada di sektor atau di pasar yang sedang bearish ya. Utamanya sih itu. Kemudian pasca roda ekonomi berjalan kembali ya, setelah adanya perlambatan ekonomi, tentu ini ya, pembangunan akan dilanjutkan, tapi memang itu agak agak lagging ya sepertinya, utamanya sih perbankan dan konsumen. Boleh dilirik juga salah satunya sektor semen ya dan konstruksi. Mungkin kalau melihat sekarang sih belum kelihatan ya, tapi boleh dilirik juga, maksudnya dimasukkan dalam watchlist setelah ada rebound. Mungkin saham-saham large cap-nya udah duluan naik, boleh diperhatikan saham-saham di sektor-sektor seperti semen dan konstruksi itu ya. Untuk sektor Telkom, tentu pilihannya tetap di TLKM ya. Mengingat juga pangsa pasar yang paling kuat, dan juga dari segi profitabilitas dan segi balance sheet juga yang paling kuat ya, di antara itunya pesaing-pesaingnya seperti itu. Pak Alimi prefer Unilever untuk masuk saat ini? Mungkin lebih kepada INDF ya Bu. Pak, Unilever maksudnya sebelum ada masuki awal tahun lah, sebelum 2019 juga nampaknya sudah kelihatan ada downtrend ya, dan memang jadi ratingnya cukup lumayan juga daripada Unilever. Dari segi multiple juga kelihatannya masih mahal sih sebetulnya, walaupun perlu dilirik karena utamanya Unilever kemarin-kemarin dari pada saat bear market cukup lumayan kuat reboundnya. Tapi saat ini sih melihat kecenderungan pada INDF ICBP ya, boleh saja untuk dilirik untuk koleksi terlebih dahulu. Lebih prefer INDF sih atau ICBP. Ini INDF agak perlu cautionary juga bahwa dia ada exposure ke sektor agribisnis ya. Jadi agak juga tergantung pada harga CPO seperti itu. Tampaknya pertanyaan Pak Wisber Luis tadi juga udah dijawab lah ya. Sektor yang menarik untuk dilakukan selective buying, utamanya sih tadi ya, perbankan dan consumer, yang large cap dan yang liquid ya. Baik, mari kita lihat bagaimana pergerakan IHSG setelah opening ini. Cukup lumayan turun lumayan 3% ya, sekitar 3%. Belum menyamai low kemarin. Kalau untuk support kita 4500-an tadi ya untuk hari ini. Dan melihat kecenderungan pasar di Asia juga dibuka lumayan kompak, memerah lah ya. Demikian juga dengan Dow Futures ya, dan S&P Futures yang masih bergerak di zona merah, malahan
Dow Food mengindikasikan ada penurunan 1000 poin kurang lebih lagi di Dow Jones nanti di malam ya. Itu masih bisa berubah sih. Saat ini kelihatan seperti itu. Maksudnya 4500 bisa jadi support buat hari ini. Next support kalau memang terus terkoreksi lebih lanjut 4260 atau 4250 yang untuk support selanjutnya. Untuk gambaran juga bahwa sekarang pasar kita udah trading sangat murah ya. Dengan penurunan seperti ini, kurang lebih kalau kita pakai 5 tahun, misal bahwa pasar kita sudah bergerak di minus 3 standar deviasi tuh dari rata-rata 5 tahunnya. Kalau 10 tahun nggak sampai minus 3 standar deviasi memang, tapi udah minus 2 lebih ya. Itu sudah termasuk tahun 2015, 2016 ada bear market di sana ya. Tapi kalau kita masukkan tahun 2008 dengan data mulai dari 2006 ya sampai sekarang, memang sekarang di ratingnya sudah lebih parah dari 2015 juga 2012an gitu ya. Memang tidak separah 2008 masih, dan sekarang kurang lebih masih bergerak di 1,5 standar deviasi lah ya, sejak dari rata-rata PE sejak tahun 2006. BBCA-nya Bu Melinda. Ini BCA nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga, boleh dibuat iseng-iseng gitu ya, dari ambil harga dari Yahoo Finance mungkin, atau dari Poems juga boleh. Taruh setiap tahun bagaimana performa BBCA dan bagaimana performanya setelah bear market ya. Mungkin memang di bear market juga cukup lumayan terkoreksi lumayan, sama seperti indeks juga hampir sama ya, karena juga ini pemberat atau weight paling besar juga di indeks kan. Tapi setelah koreksi yang lumayan dalam, ada juga lumayan atau paling tinggi lah ya bisa dibilang di antara yang lain gitu ya, untuk reboundnya setelah itu. Jadi mungkin dari segi BCA memang selalu main di valuasi premium gitu ya, dan saat ini juga kelihatannya juga masih premium walaupun agak sedikit ini ya, sedikit turun sedikit lah ya, nggak terlalu premium seperti biasanya. Dan itu average terserah ya, dan tetap mengikuti bagaimana perkembangan pasar. Kemarin 27 sampai 26 kami bilang cukup menarik untuk koleksi, tapi peluang untuk bawah 26.000 juga masih berpeluang lah ya. Kurang lebih dekat-dekat itu memang supportnya juga di 26.000. Kurang lebih seperti itu Bu Melinda. Nah, pertanyaan Bu Melinda cukup mencukupkan webinar kita pagi ini. Juga memang tidak banyak pertanyaan, dan ya cenderung mungkin penjelasan dari kami cukup lumayan cukup lumayan memberikan optimisme untuk pasar kita ke depan, dan tetap selective buying, juga fokus pada long term seperti itu di saat pasar sedang bearish tentunya. Makin selektif
kaitannya, dan juga baiknya ini ya, mempersiapkan atau ini ya, maksudnya memakai cash dalam pembeliannya, tidak memakai margin tentunya ya. Kurang lebih seperti itu, dan kami cukupkan dulu sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa, selamat pagi dan salam cuan.